Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini berjalan ke arah yang tidak pernah kamu inginkan? Kamu telah berusaha, berdoa, dan merencanakan segala sesuatu dengan matang, tetapi kenyataan justru membawa kamu ke jalan yang berbeda, bahkan menyakitkan. Mungkin impianmu runtuh, orang yang kamu cintai pergi, atau ujian datang bertubi-tubi tanpa henti. Di saat seperti itu, hati bertanya, "Ya Allah, mengapa ini terjadi padaku?" Namun, para sufi mengajarkan bahwa takdir bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju Allah. Kita sering terjebak dalam keinginan dan rencana kita sendiri, tanpa menyadari bahwa Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Lalu, bagaimana cara para sufi menghadapi takdir yang sulit diterima? Bagaimana mereka menemukan ketenangan dalam perjalanan hidup yang penuh ujian? Hari ini, kita akan menyelami 10 cara sufi dalam menghadapi takdir yang tidak kita inginkan, dan bagaimana menemukan hikmah di baliknya. Sebelum kita mulai, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap poin akan membawamu lebih dekat kepada pemahaman yang dalam tentang hidup dan ketetapan Allah. Jika kamu merasa video ini bisa membantu lebih banyak orang, jangan lupa untuk menekan tombol like agar algoritma YouTube menyebarkannya kepada mereka yang membutuhkan. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten penuh makna seperti ini, pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita belajar bersama. Menyadari bahwa takdir adalah ketetapan Allah yang maha bijaksana. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini berjalan tidak sesuai rencana. Kita ingin sesuatu, tetapi Allah menuliskan takdir yang berbeda. Ada doa yang belum terkabul, ada usaha yang terasa sia-sia, ada jalan yang membawa kita ke arah yang tak pernah kita inginkan. Di saat seperti itu, jiwa kita memberontak. Kita bertanya dalam hati, "Mengapa ini terjadi padaku? Bukankah aku sudah berusaha? Bukankah aku telah berdoa?" Namun, para sufi mengajarkan bahwa takdir bukanlah kesalahan, tetapi bagian dari skenario ilahi yang tidak dapat kita lihat seluruhnya. Seperti seseorang yang membaca satu halaman dari sebuah kitab, tetapi tidak memahami keseluruhan cerita. Kita melihat satu bagian yang menyakitkan, tetapi Allah melihat keseluruhan perjalanan kita. Allah berfirman, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya." Takdir bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang Allah ketahui lebih baik untuk kita. Maka, langkah pertama dalam menghadapi takdir adalah menyadari bahwa di balik segala sesuatu, ada kebijaksanaan Allah yang belum kita pahami. Menghadapi dengan kesabaran yang aktif, bukan pasrah yang pasif. Dalam kesulitan, ada dua jalan: berkeluh kesah atau bersabar dengan keteguhan hati. Banyak orang mengira sabar berarti diam tanpa berbuat apa-apa. Tetapi dalam tasawuf, kesabaran adalah tindakan batin yang paling kuat. Kesabaran adalah tetap berdiri di tengah badai, tetap percaya kepada Allah meski hati ingin menyerah, dan tetap berjalan meski kaki terasa berat. Ibnu Athaillah mengatakan, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain menghadapi takdir dengan kesabaran dan keikhlasan. Kesabaran sejati bukan hanya menahan diri dari mengeluh, tetapi menjadikan setiap ujian sebagai ladang untuk mendekat kepada Allah. Ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, ia tidak pernah berkata, "Ya Allah, mengapa engkau timpakan ini padaku?" Sebaliknya beliau hanya berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang." Dalam ajaran sufi, kesabaran adalah tanda cinta kepada Allah. Mereka memahami bahwa semakin besar ujian, semakin tinggi derajat di sisinya. Melihat setiap peristiwa sebagai jalan menuju Allah. Bagi kebanyakan manusia,
Ujian adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang ingin dihindari. Namun, bagi para sufi, setiap ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkan mereka ke jalan yang lebih tinggi. Bayangkan seorang ayah yang ingin melatih anaknya agar menjadi kuat. Ia tidak akan selalu memberikan kenyamanan, tetapi juga akan mengajarkan keteguhan dengan cobaan kecil. Demikian pula Allah. Jika Dia membiarkan kita hidup tanpa ujian, kita akan lemah. Kita akan lupa kepadanya. Syaikh Ibnu Ajibah berkata, ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, Dia tidak memberinya kesenangan dunia, tetapi memberikan ujian agar ia kembali kepadanya. Lihatlah kisah Nabi Yusuf, seorang anak yang dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan, dan bertahun-tahun terpisah dari ayahnya. Jika ia hanya melihat penderitaannya, mungkin ia akan merasa hidupnya penuh kesialan. Tetapi ia melihat lebih jauh. Setiap kejadian membawanya lebih dekat kepada Allah, hingga akhirnya ia menjadi penguasa yang mulia. Dalam hidup ini, mungkin kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, tetapi jangan pernah kehilangan iman bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih besar. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap jalan yang terasa gelap, semuanya adalah undangan Allah agar kita mendekat kepadanya. Ketika hidup membawa kita ke arah yang tidak kita inginkan, jangan terburu-buru menghakimi takdir. Mungkin ini bukan jalan yang kita rencanakan, tetapi ini adalah jalan yang Allah pilihkan. Merelakan rencana yang gagal dan meyakini bahwa rencana Allah lebih indah. Seringkali kita merancang hidup ini dengan harapan yang besar. Kita merencanakan masa depan, merangkai mimpi, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Tetapi ada saatnya, rencana yang kita susun hancur seketika. Apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan, seolah-olah dunia menutup semua pintu bagi kita. Di momen itu, hati kita terasa berat. Kita bertanya, mengapa semua usahaku sia-sia? Mengapa Allah membiarkan aku gagal? Namun, para sufi mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita tidak ketahui bahayanya. Bayangkan seseorang yang berencana berlayar ke suatu pulau, tetapi sebelum ia berangkat, badai besar menghancurkan kapalnya. Ia menangis, kecewa, merasa bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi, bertahun-tahun kemudian, ia baru menyadari bahwa pulau yang ingin ia tuju ternyata penuh dengan bahaya. Jika ia tetap pergi, mungkin ia tidak akan pernah kembali. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ada rencana yang Allah hancurkan, bukan karena Dia ingin menyakiti kita, tetapi karena Dia ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita lihat. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka, jangan bersedih ketika rencanamu gagal, karena mungkin itulah cara Allah menunjukkan bahwa ada jalan yang lebih baik menantimu. Mengubah luka menjadi cahaya, menemukan makna dalam ujian. Ketika kita mengalami kejadian yang menyakitkan, hati kita sering dipenuhi pertanyaan, mengapa ini terjadi kepadaku? Namun, para sufi mengajarkan bahwa di balik setiap luka, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Bayangkan seorang yang tersesat di malam yang gelap. Semakin ia melawan kegelapan, semakin ia merasa tersiksa. Tetapi ketika ia berhenti melawan dan menerima malam itu, ia mulai melihat bintang-bintang yang menerangi jalannya. Begitu pula dengan hidup kita. Saat kita berhenti menolak kenyataan dan mulai mencari hikmah di dalamnya, kita akan menemukan cahaya yang Allah siapkan untuk kita. Jalaluddin Rumi berkata, luka-luka adalah tempat cahaya Allah masuk. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, mungkin Allah ingin mengajarkan bahwa hanya Dia yang tidak pernah pergi. Ketika kita mengalami kegagalan,
Mungkin Allah ingin membentuk kita menjadi lebih kuat. Ketika kita merasa dunia ini tidak adil, mungkin Allah ingin kita menemukan keadilan sejati di sisinya. Allah tidak pernah memberikan cobaan tanpa makna. Jika kita bisa melihat lebih dalam, setiap kesulitan adalah jalan untuk mendekat kepadanya. Menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, kepasrahan yang membebaskan. Salah satu ajaran terbesar dalam tasawuf adalah tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah dengan hati yang tenang. Namun, tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya menyerahkan hasilnya kepada Allah tanpa kecemasan. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia menyirami tanahnya, menjaga tanamannya, tetapi ia tidak bisa memaksa hujan turun atau matahari bersinar. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin dan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasilnya. Maka, ketika hidup membawa kita ke jalan yang tidak kita inginkan, biarkan hati kita pasrah kepada Allah. Jangan terlalu bergantung pada dunia, karena dunia ini fana. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada manusia, karena manusia bisa pergi. Hanya dengan berserah kepada Allah, kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Takdir mungkin membawa kita ke arah yang tidak kita inginkan, tetapi jangan biarkan hati kita tenggelam dalam kesedihan. Mungkin kita kehilangan sesuatu hari ini, tetapi kita tidak pernah kehilangan Allah. Dia selalu di sini, menunggu kita untuk kembali dan berserah kepadanya. Wallahu a'lam. Melepaskan kendali, menerima bahwa kita hanya seorang hamba. Salah satu penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin hidup tanpa kesulitan. Dan kita ingin takdir tunduk kepada kehendak kita. Tetapi, kita bukan pemilik takdir. Para sufi mengajarkan bahwa semakin kita berusaha mengendalikan hidup ini, semakin kita akan lelah. Karena kita hanyalah seorang hamba, bukan pengatur dunia. Allah yang mengatur, dan kita hanya berjalan di dalam rencananya. Bayangkan seseorang yang berada di atas perahu kecil di tengah lautan. Jika ia mencoba mengendalikan ombak, ia akan lelah dan tenggelam. Tetapi, jika ia menyerahkan diri kepada arus, membiarkan angin membawa perahunya, ia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Begitulah hidup. Ketika kita mencoba melawan takdir, kita akan tersiksa. Tetapi ketika kita menerima bahwa Allah lebih tahu dari kita, hati kita akan menemukan kedamaian. Allah berfirman, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka, belajarlah untuk melepaskan kendali dan berserah diri kepadanya. Karena pada akhirnya, hanya Dia yang tahu jalan terbaik untuk kita. Bersyukur dalam segala keadaan, kunci cahaya di tengah gelapnya takdir. Saat hidup berjalan sesuai harapan, mudah bagi kita untuk bersyukur. Tetapi, bagaimana jika hidup membawa kita ke arah yang tidak kita inginkan? Bisakah kita tetap bersyukur? Para sufi mengajarkan bahwa syukur bukan hanya untuk hal-hal yang kita sukai, tetapi juga untuk hal-hal yang sulit kita pahami. Syaikh Ibnu Athaillah berkata, barang siapa tidak bersyukur atas cobaan, maka ia telah kehilangan kebijaksanaan Allah di dalamnya. Lihatlah kehidupan Nabi Yunus. Ketika ia berada dalam perut ikan di tengah lautan, dalam kegelapan yang menyesakan, ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Sebaliknya ia berkata, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ia menerima, ia berserah, dan ia bersyukur. Dan karena itu, Allah menyelamatkannya. Begitu pula dalam hidup kita. Jika kita hanya bisa bersyukur saat bahagia, maka kita belum benar-benar mengenal Allah. Tetapi, jika kita bisa bersyukur bahkan dalam kesulitan, itulah tanda keimanan sejati. Karena di balik setiap kesulitan, ada nikmat yang tersembunyi, dan mereka yang bersyukur akan melihatnya lebih dulu.
Mengingat bahwa dunia ini sementara, ujian bukan untuk selamanya. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, kita sering merasa bahwa penderitaan ini tidak akan berakhir. Seolah-olah kita akan selamanya terjebak dalam kesedihan. Tetapi para sufi mengajarkan satu kebenaran yang sering kita lupakan. Dunia ini sementara. Apapun yang sedang kita alami, itu tidak akan berlangsung selamanya. Seperti malam yang akhirnya berganti fajar, seperti hujan yang akhirnya reda, seperti musim dingin yang akhirnya berganti semi. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini hanyalah tempat persinggahan dan kita semua adalah musafir. Jika kita mengingat bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, hati kita akan lebih mudah menerima takdir. Karena kita tahu bahwa penderitaan di dunia ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan menuju kebahagiaan yang abadi. Seorang sufi pernah ditanya, bagaimana caramu menghadapi takdir yang berat? Ia menjawab, aku mengingat bahwa dunia ini hanyalah mimpi, dan yang nyata hanyalah kehidupan setelah mati. Maka jangan terlalu bersedih jika hidup tidak seperti yang kita inginkan, karena semua ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan kita menuju Allah. Menyadari bahwa Allah selalu menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, mudah bagi kita untuk merasa kecewa. Kita berpikir bahwa Allah telah mengambil sesuatu dari kita, padahal Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Lihatlah kisah Nabi Musa. Ketika ia masih bayi, ibunya meletakkannya di sungai untuk menyelamatkannya dari Firaun. Bayangkan betapa sakitnya hati seorang ibu yang harus melepaskan anaknya ke dalam air. Tetapi ternyata Allah tidak sedang mengambil Musa dari ibunya. Allah sedang membawanya ke istana, ke tempat yang lebih aman, dan ke takdir yang lebih besar. Begitu pula dalam hidup kita. Terkadang Allah mengambil sesuatu bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ibnu Qayyim berkata, jika Allah mengambil sesuatu darimu, percayalah bahwa Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi syaratnya, jangan pernah kehilangan iman kepadanya. Jika hidup membawa kita ke jalan yang tidak kita inginkan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu buruk. Karena di balik setiap takdir, ada sesuatu yang Allah siapkan. Dan itu pasti lebih baik daripada apa yang kita rencanakan sendiri. Dalam hidup ini, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi para sufi mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mendapatkan keinginan kita, melainkan tentang menemukan Allah dalam setiap kejadian. Jika kita bisa menerima takdir dengan hati yang lapang, jika kita bisa melihat kebijaksanaan di balik ujian, dan jika kita bisa percaya bahwa Allah selalu menyiapkan yang terbaik, maka tidak ada satupun kejadian yang akan membuat kita kehilangan harapan. Karena sesungguhnya, takdir bukan membawa kita ke jalan yang salah, ia hanya membawa kita lebih dekat kepada Allah. Wallahu a'lam. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Kadang, kita merasa terjebak dalam takdir yang tidak kita inginkan, merasa kehilangan arah, atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Tapi ketahuilah, setiap langkah yang kita ambil, setiap air mata yang jatuh, semuanya tidak pernah sia-sia di sisinya. Para sufi mengajarkan bahwa takdir adalah surat cinta dari Allah, yang mungkin belum kita pahami sekarang, tetapi suatu hari nanti akan kita syukuri. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia telah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Maka, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan kesedihan membuatmu jauh dari Allah. Sebaliknya, jadikan setiap ujian sebagai jalan menuju cahayanya. Sebab, di balik takdir yang terasa berat, ada hikmah yang luar biasa, yang hanya bisa dilihat oleh hati yang berserah. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling mengena bagimu. Jangan lupa share ke teman atau keluarga yang sedang membutuhkan pencerahan dalam menghadapi takdir hidupnya. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan spiritual ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.